Ling Wan yang mengira sudah tidak ada lagi harapan baginya untuk selamat. Dia berkata, "Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya." Mendengar hal itu, Sanbai berkata, "Kakak Wang, apakah itu Wang Lin?" Negara muncul sangat aneh. Wang Lin ini tampaknya sangat terkenal. Siapa sebenarnya dia? Saat ini, Sanbai sangat penasaran dengan orang yang bernama Wang Lin. Karena setelah Sanbai tiba di negara Chu, dia beberapa kali mendengar nama Wang Lin dari beberapa orang yang dia bunuh. Sanbai kembali berkata, "Aku sekarang benar-benar ingin tahu tentang siapa sebenarnya Wang Lin ini. Aku juga ingin tahu bagaimana kamu berhasil membuat semua kultivator Nation Soul ini rela mati bersamamu." Setelah Sanbai mengatakan itu, tiba-tiba Wang Lin muncul di belakang Sanbai dan berkata, "Karena dia adalah wanitaku. Aku adalah Wang Lin." Setelah Wang Lin mengatakan itu, jiwa-jiwa pengembara yang berputar di sekitar Wang Lin langsung melesat ke arah serangga yang sedang menyerang semua orang. Seketika serangga yang menyerang Liu Fei dan Song Qing langsung mati oleh jiwa-jiwa pengembara Wang Lin. Dan saat ini, Liu Fei dan Song Qing terkejut saat melihat Wang Lin yang ada di belakang Sanbai. Mereka berdua berkata itu dia. Kemudian semua tetua dan semua murid sekte Awan Langit menatap Wang Lin yang ada di belakang Sanbai. Limon yang melihat Wang Lin langsung menangis dan tidak bisa menahan air matanya. Sementara itu, saat ini tubuh Sanbai sedikit bergetar karena saat Wang Lin muncul, Sanbai tidak bisa merasakannya. Oleh karena itu, Sanbai mengira kalau orang lebih kuat darinya. Kemudian Sanbai berbalik dan melihat Wang Lin yang ada di belakangnya. Seketika Sanbai pun terkejut dan tidak percaya setelah melihat Wang Lin. Sanbai pun berkata, "Kamu, Jinggyo." Semua orang yang ada di sekte Awan Langit pun langsung terkejut saat mendengar Sanbai memanggil Wang Lin dengan nama Cheng Niu, orang yang saat ini paling terkenal di seluruh Suzaku. Sementara itu, Wang Lin yang saat ini sangat marah. Dia dengan dingin berkata, "Kamu yang mau menghancurkan sekte Awan Langit." Mendengar hal itu, Sanbai tidak menyangka kalau Cheng bisa membuat Hong Di kehilangan satu tangan saat ini muncul di belakangnya. Sanbai pun berkata, Cheng Yu, aku tidak tahu kamu berasal dari sekte Awan Langit. Kali ini aku ceroboh." Mendengar hal itu, Wang Lin melangkah ke depan dan langsung mengeluarkan bendera larangan. Kemudian Wang Lin mengeluarkan tombak dari bendera larangannya. Melihat hal itu, Sanbai yang ketakutan terus mundur dan mencoba melarikan diri dari sana. Namun Wang Lin mengejar Sanbai dan langsung mengeluarkan 9 ukiran kayu King Song. Seketika domain waktu keluar dan membuat tubuh Sanbai menjadi melambat. Kemudian Wang Lin melancarkan tombaknya itu ke arah Sanbai. Melihat hal itu, Sanbai membuat segel dengan tangannya yang seketika sebuah gambar kelabang muncul dari dahi Sanbai. Kemudian banyak kaki muncul di tubuh Sanbai yang langsung membentuk kepompong di sekelilingnya. Tak lama kemudian, tombak Wang Lin langsung menghantam kepompong dan kepompong itu langsung hancur. Sementara itu Sanbai langsung mundur dari kepompong. Saat ini dia terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sanbai pun berkata, "Cheng Niu, jangan menggertakku terlalu jauh." Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan menggertak. "Lalu hari ini aku akan menggertakmu." Setelah mengatakan itu, Wang Lin melancarkan serangan domain ke arah Sanbai. Melihat hal itu, Sanbai berbalik untuk melarikan diri. Namun Wang Lin langsung melancarkan jiwa pengembara untuk menghentikan Sanbai yang mau melarikan diri. Sanbai yang dihadang oleh jiwa pengembara dari segala arah, Sanbai pun mencoba melarikan diri dengan melakukan teleportasi. Namun Wang Lin langsung merobek ruang yang seketika. Retakan Wang muncul saat Sanbai mau melakukan teleportasi. Pada akhirnya, Sanbai tidak jadi teleportasi. Karena jika dia teleportasi, tubuh Sanbai akan terbelah dua oleh retakan ruang. Saat ini Sanbai benar-benar ketakutan kepada Wang Lin. Kemudian, gulungan lukisan hitam putih
muncul di belakang Wang Lin. Dan Wang Lin pun berkata, "Kamu beruntung. Kamu akan menjadi persembahan kedua untuk domain hidup dan matiku." Saat ini, Wang Yun menggunakan kekuatan penuh dari domainnya dan menggunakan siklus reinkarnasi hidup dan mati dalam serangannya. Sementara itu, Zanbai mengeluarkan gerombolan serangga merah dari tas penyimpanannya dan berteriak, "Cheng Nio, tidak ada dendam di antara kita. Kenapa kau harus bertindak sejauh ini? Aku hanya membunuh beberapa murid sektawan langitmu." Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan, "Sekarang ada." Kemudian sebuah pusaran muncul dari lukisan itu, dan asap tebal muncul di sekeliling pusaran. Di dalam pusaran, terdapat banyak wajah orang-orang yang telah Wang Lin bunuh. Seketika, gerombolan serangga di samping Zanbai ditangkap oleh asap dan diserap masuk ke dalam pusaran. Melihat hal itu, Zanbai ketakutan dan langsung mengeluarkan kelabang sepanjang 100 meter. Di bawah kepala kelabang itu, ada kepala lagi yang mirip seperti Zanbai. Dan kelabang itu merupakan jiwa asal Zanbai. Kemudian kelabang itu melesat ke arah pusaran dan membuka mulutnya untuk melahap pusaran. Namun pusaran itu tiba-tiba melebar dan melahap jiwa asal Zanbai. Setelah kelabang itu dilahap pusaran, gulungan lukisan di belakang Wang Lin kembali menghilang. Sementara itu, Wang Lin langsung melambaikan tangan kanannya, yang seketika tubuh asli Zanbai hancur dan berubah jadi tumpukan daging dan darah. Kemudian Wang Lin mengambil tas penyimpanan Zanbai yang ada di tanah dan memeriksanya. Namun di dalam tas tidak ada barang apapun dan hanya dipenuhi serangga. Wang Lin pun membuat larangan di tas dan langsung menyimpannya. Setelah itu, Wang Lin kembali muncul di atas sekte awan langit dan perlahan-lahan turun. Sementara itu, Lim Wan menatap Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Di saat Lim Wan mau berbicara, dia kembali batuk dan tiba-tiba terjatuh. Melihat hal itu, Wang Lin dengan cepat muncul di samping Lim Wan dan langsung memeluknya. Setelah melihat kondisi tubuh Lim Wan, ekspresi Wang Lin langsung berubah. Wang Lin pun berteriak, "Liu Fei Songqing, tutup sekte ini. Tidak ada yang boleh pergi sebelum aku keluar." Setelah mengatakan itu, Wang Lin membawa Lim Wan ke halaman timur, tempat tinggal Lim Wan berada. Sementara itu, Liu Fei dan Songqing langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Wang Lin. Sebuah formasi besar kembali menutupi sekte awan langit, dan para murid yang selamat dilarang untuk pergi keluar sekte. Sementara itu, saat ini Liu Fei dan Song merasakan senang sekaligus ketakutan. Mereka senang karena sekte awan langitnya telah terselamatkan, dan senang karena Wang Lin adalah Cheng Niu yang sangat terkenal. Namun mereka juga ketakutan atas kembalinya Wang Lin, karena mereka masih bisa ingat dengan kejadian berdarah yang telah Wang Lin lakukan dulu pada sekte awan langit. Dan di mata mereka, Wang Lin adalah orang yang sangat menakutkan. Kemudian, mereka berdua terbang ke kediaman tempat tinggal Lim Wan, namun mereka tidak berani terlalu dekat. Mereka berdua pun duduk di luar menunggu Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin yang ada di dalam, dia menatap Lim Wan yang saat ini sangat lemah dan tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Kemudian, Wang Lin mengeluarkan beberapa batu ROH kualitas tinggi dan menyalurkan energi spiritual dari batu ROH ke dalam tubuh Lim Wan. Selama 3 hari, Wang Lin terus menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuh Lim Wan, dan pada akhirnya Lim Wan membuka matanya. Lim Wan pun tersenyum dan sangat bahagia saat melihat Wang Lin yang ada di depannya. Lim Wan berkata, "Kakak Wang." Mendengar hal itu, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Aku hanya menyalurkan energi spiritual ke tubuhmu. Setelah tubuhmu lebih baik, aku akan membantumu mencapai tahap Nascian Soul." Mendengar hal itu, Lim Wan bertanya, "Apakah kamu masih akan pergi?" Mendengar hal itu, Wang Lin pun dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku tidak akan pergi kemanapun untuk saat ini. Air tubuhmu sudah sedikit membaik, jadi istirahatlah." Mendengar hal itu, Lim Wan bersandar di bahu Wang Lin dan perlahan tertidur. Kemudian,
Wang Lin memindahkan Limuan ke tempat tidur dan Wang Lin langsung keluar untuk menemui para tetua. Saat ini 7 tetua sudah berkumpul dan menunggu Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, ekspresi mereka langsung berubah. Karena di mata mereka, Wang Lin adalah orang yang sangat menakutkan. Kemudian Wang Lin bertanya, mengapa tubuh On-Er seperti ini? Ketika aku pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja. Mendengar hal itu, tubuh mereka semua bergetar ketakutan. Salah satu tetua pun berkata, Ketua Sekte, Nyonya On-Er, mencoba naik ke tahap Nascan Soul 3 kali dalam 100 tahun terakhir. Dan dia terus gagal. Tubuhnya tidak bisa menanganinya lagi, terutama sejak percobaan terakhir 30 tahun yang lalu ketika dia hampir mati. Salah satu tetua yang berbicara itu adalah Luffy, orang yang berdiri di depan Limuan untuk melindungi Limuan dari Sanbai. Wang Lin pun memandang Luffy dan ingat kalau Wang Lin pernah bertarung dengan Luffy saat Wang Lin mau mencuri di Sekte Awan Langit. Wang Lin pun berkata, jika aku tidak salah, nama keluargamu adalah Lu. Mendengar hal itu, Luffy dengan hormat berkata, Ketua Sekte masih ingat aku. Aku Luffy. Setelah Luffy tahu kalau Wang Lin adalah Cheng Niu, Luffy sudah memutuskan untuk mengikuti Wang Lin dan berharap bisa naik ke tahap soal formasi di bawah bimbingan Wang Lin. Kemudian Wang Lin kembali bertanya, bahkan dengan bantuan Tear, Limuan tetap tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Song Qing mengatakan, Ketua Sekte, Nyonya On-Er sudah minum banyak pil, namun karena Nyonya On-Er telah hidup jauh lebih lama daripada yang seharusnya dimiliki oleh kultivator core formasi. Bahkan dengan teknik yang menentang surga, akan sulit untuk menyelamatkannya, kecuali dia bisa naik ke tahap Nascan Soul. Mendengar hal itu, Wang Lin pun merenung. Wang Lin yang sebelumnya melihat aura kematian dari tubuh Limuan Wan, Lin sadar kalau hidup Limuan tidak lama lagi akan berakhir. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin memperingatkan para tetua agar berita tentang Wang Lin yang merupakan Cheng Niu tidak tersebar keluar, dan Wang Lin menyuruh para tetua untuk memperingatkan para murid juga. Setelah mengatakan itu, Wang Lin kembali masuk ke dalam. Sementara itu, Luffy memandang semua tetua dan berkata, para tetua, jika identitas ketua sekte itu terungkap, Hongdi dari Suzaku pasti akan datang. Kita tidak boleh ceroboh dalam masalah ini. Mendengar hal itu, salah satu tetua yang bernama Taiyan setuju dengan yang dikatakan Luffy dan berkata, itu benar, kita harus menghapus ingatan para murid. Selain itu, jika di antara kita ada yang membocorkannya, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Dari ketujuh tetua itu, hanya 2 tetua yang baru saja bergabung dalam 100 tahun terakhir yang mereka khawatirkan. 5 tetua lainnya yaitu Liu Fei, Song Qing Taiyan, Lu Fei dan Ouyang Zi menatap 2 tetua yang baru bergabung itu. 2 tetua itu langsung ketakutan dan langsung bersumpah tidak akan membocorkannya. Namun Luffy yang masih meragukan mereka berdua, dia langsung membuat mereka seperti boneka yang dikendalikan. Sementara itu, Wang Lin yang kembali masuk, dia duduk di sebelah Lingwan yang sedang tidur dan bergumam, aku hanya perlu membantumu mencapai tahap Nascan Soul untuk memperpanjang umurmu. 1 bulan pun berlalu, dan Sekte Awan Langit kembali dikelola oleh Liu Fei dan Song Qing. Sementara itu, Wang Lin membawa Limon dan meninggalkan Sekte Awan Langit. Luffy dan Taiyan juga mengikuti Wang Lin, karena mereka berdua sudah memutuskan untuk mengikuti Wang Lin agar mereka bisa naik ke tahap soal formasi. Kemudian Wang Lin dan Limuan banyak melintasi daerah yang ada di negara Chu dan berhenti di sebuah pegunungan yang ada di negara Chu. Tempat itu sangat sepi dan jauh dari pemukiman. Wang Lin pun memasuki satu lembar dan mengeluarkan pagoda yang diberikan oleh Zoe. Wang Lin ingat perkataan Zhu kalau pagoda itu harus diletakkan di tempat yang mengandung energi dingin. Oleh karena itu, Wang Lin memilih tempat itu karena sesuai dengan yang dikatakan Zhu. Wang Lin pun meletakkan pagoda itu di lembar, dan seketika domain Zhu yang ada di dalam pagoda menyebar keluar dan mencakup seluruh lembah itu.
Luffy dan Taiyan pun langsung terkejut saat domain Zu diaktifkan karena mereka berdua merasakan tekanan kekuatan yang sangat kuat. Kemudian, Wang Lin melambaikan tangannya yang seketika tekanannya itu menghilang. Luffy dan Taiyan pun langsung menghela nafas lega dan mereka berdua jadi semakin menghormati Wang Lin. Sementara itu, Limon menatap pagoda itu dan bertanya, "Apa ini?" Mendengar hal itu, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Di dalam pagoda ada mayat wanita. Dia adalah istri dari seorang senior yang memintaku untuk menjaganya sebelum dia mati." Setelah mengatakan itu, Wang Lin menceritakan kisah Zu dan Ting Er kepada Limuan. Limuan yang mendengar cerita itu langsung tersentuh dan bertanya bagaimana nasib Zu setelah berubah jadi AOH pedang yang terus mengejar Ling Tianhuo ke set pedang Daluo. Wang Lin pun berkata, apapun hasilnya, itu adalah pilihannya. Aku harap dia bisa mendapatkan keinginannya. Setelah menceritakan kisah Zu dan Ting Er, Wang Lin membuat beberapa bangunan di sebelah pagoda menggunakan batu-batu yang ada di gunung tersebut. Sementara itu, Limuan ikut membantu Wang Lin membuat rumah dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumah baru kita." Wang Lin pun senang saat melihat ekspresi Limuan yang sangat bahagia.